Kita masuk pada sambutan yang keempat dari anggota DPRD Kabupaten Sigi. Dalam hal ini Bapak Jamaluddin L. Nusu. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bupati Sigi Bapak Haji Muhammad Hussein Habibu MHI, Ibu Wakil Bupati Sigi Ibu Polina SMSI, Dr. Muhammad J. Wartabone, ini teman saya dari kecil waktu di Salua. Rumah kami di Bangun Barat, Salua bagian atas. Jadi beliau lahir di Salua. Beliau punya ibu itu asli Pipikoro. Ya, bapaknya Dolo Petobo, tapi ibunya asli Pipikoro. Karena saya tetangga kebun. Yang saya hormati Ketua Koalisi Ibu Endang dari Partai Nasdem. Yang saya hormati Ibu Nurmiati Hussein Habibur. Ini juga beliau selaku Ketua BKMT Kabupaten Sigi, sekaligus juga dosen Universitas Muhammadiyah Balu. Yang saya hormati mantan pacar saya Ibu Nurbaya Isham. Ya, mantan pacar, karena saya memang pacaran dengan dia baru kali. Ya. Tapi bukan salah satu mantan pacar. Yang saya hormati Pak Oyong Rahmat Saleh, Wakil Ketua 1 DPRD Sigi dari Partai Gerindra. Yang saya hormati bagus itu. Itu bagus itu. Ya, yang saya hormati Pak Torki Ibrahim Tura, yang panjang kumisnya anak ganteng dari Palolo. Ya, 3 periode di DPR. Yang saya hormati Pak Yakob, Pak Rahman, Pak Maklon tuan rumah, Pak Ketua Sangurara, Ketua kita Lembaga Dewan Adat Kabupaten Sigi Abdul Kadir Lamaroja, Lembaga Adat Kecamatan Golawi yang saya hormati, bagian kehidupan kita di Lindu ini, Kecamatan Lindu maksudnya adalah kecamatan budaya, kecamatan beradab, serta seluruh hadirin yang saya tidak sempat sebut satu persatu. Pertama saya sampaikan salam hangat dari Longki Janggola. Beliau menitip pesan kepada kita supaya masyarakat Lindu mengingat jalan yang dibuka itu, bahwa menangkan HP. Setuju? Kemarin kami Pansus 1 DPRD Sigi membahas tata ruang wilayah Kabupaten Sigi. Jalan Sadonta Lindu sudah kami sahkan menjadi jalan provinsi, sehingga anggarannya tidak perlu ragu. Yang penting HP menang, Pak Longki anggarkan, selesai. Setuju? Ya begitu Pak. Karena memang sudah kami toki, ada Ibu Endang ke anggota Pansus, ada Pak Yakob anggota Pansus, sudah kami toki. Jalan Sadonta Lindu adalah jalan provinsi. Kemudian jalan Palu, Kalawara, Kalawara Kulawi, Kulawi Gimpu, Gimpu Peana, Peana Kalamanta, Kalamanta Seko sudah jadi jalan nasional. Maka ada anggota DPD RI, tolong bantu kami supaya kami punya Sigi menjadi daerah transit, supaya orang Palu pergi selatan, orang selatan pergi Palu pasti singgah di Lindu, karena rindu dengan danau Lindu. Betul? Seperti itu. Pak Jamal. Itu yang pertama. Salam dari Pak Longki. Ya, sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Tengah.
karena kemarin sudah beliau menang di sini 90%. Jalan itu masih kewenangan kabupaten, ternyata sampai hari ini tidak dianggarkan. Maka itu kita alihkan menjadi jalan provinsi supaya provinsi menganggarkan. Setuju? Sudah aman. Yang penting HP. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, salam dari Mat Ali, Komisi 5, yang juga menganggarkan jalan itu. Jalan Palu sampai Seko. Beliau akan kawal, yang penting ganti bupati. Itu dia bilang, dia mengaku sama kadernya. Sigi saya akan perhatikan, yang penting ganti bupati. Coba Pak, 5 tahun sudah berjanji saya di sini. Saya kan timnya dulu. Saya yang teriak di sini. Saya yang teriak, ini bupati yang akan memperhatikan daerah terpencil, akan menganggarkan, akan mengalokasikan anggaran itu ke daerah terpencil. Apa terjadi? Ternyata kami dibuang, Pak, bersama kami punya ibu ketua. Akhirnya apa? Danau sampai hari ini ikannya gizi buruk. Iya, saya berkali-kali menelpon ke Danau Lindu, teman-teman Danau Lindu, tolong berikan saya ikan yang naik 4 ekor 1 kilo. Saya mau jual di restoran saya di Latora Timur. Apa dia bilang? Tidak sanggup Pak, ikan kami hanya kepalanya yang besar. Sekarang jangan ibu terkecoh. Dengan bantuan stimulan itu anggaran pusat. Dengan bantuan BLT itu anggaran pusat. Bantuan BLT anggaran desa. Hand traktor juga APBD. Yang jadi masalah itu dana stimulan dari tahun 2019 530 miliar sampai hari ini belum selesai dikucurkan kepada masyarakat. Yang jadi masalah, ada yang rusak berat jadi ringan, ada yang ringan jadi tidak ada, yang tidak ada menjadi ada. Apa begitu pemimpin harus dipilih kembali? Pariwisata sudah mau roboh, sudah sujud semua itu. Iya, kita sudah punya perda, DPR sudah mengesahkan Pak Dokter, mengesahkan perda dari zaman Aswadi, namanya Perda Ripda, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata, dan itu Lindu, tapi tidak dikerjakan. Iya, kami sudah sahkan Perda Ripda namanya, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata. Di situ termasuk Lindu. Perda tentang penguatan lembaga adat juga Lindu. Perda tentang pengelolaan Danau Lindu juga sudah kami buat, tapi tidak dilakukan. Tidak boleh salah, karena masih banyak di belakang. Tapi yang saya sampaikan, jangan ibu-ibu terkecoh dengan bantuan mengatasnamakan pribadi. Itu adalah uang rakyat. Beras itu dari provinsi, beras itu dari ketahanan pangan. Yang anggarkan itu kami DPR yang sahkan. Jangan ibu orang bilang dibohongi, dipule-pule. Kalau digigit napong nggak ngisi. Seperti itu. Iya. Jadi kita harus menangkan HP. Itu intinya, supaya Danau Lindu bangkit, pariwisata bangkit, dan program kami sama Pak Husen, kalau sudah dibangun ini FDL, Festival Danau Lindu, maka masyarakat Pak harus setiap rumah
dibangunkan homestay. Apa itu? Ibu-ibu setiap rumah akan dibikinkan kamar, itu menjadi diserahkan kepada masyarakat. Setiap FDL tamu datang menyewa kamarnya Bapak. Setuju? Bapak punya pemasukan satu malam 500.000. Kalau dia mau makan, siapkan makanan, maka masyarakat Lindu menjadi sejahtera. Setuju? Ini bukan janji, program. FDL bangkit. Kemarin coba lihat, begitu FDL, biar orang mau kencing tidak tahu di mana mau kencing, orang mau buang hajat tidak tahu mau buang hajat di mana. Kenapa? Karena masyarakat tidak dibangunkan homestay. Jadi nanti setiap rumah tolong dicatat. Ini program DPR harus bantu. Ya, wakil ketua ada hadir 2. Setiap rumah akan dibangunkan homestay. Itu anggarannya dari pemerintah, nanti diserahkan, nanti diserahkan kepada masyarakat, maka dihibahkan kepada masyarakat. Setiap tamu datang tinggal menyewa rumahnya. Siapa yang punya kamar belum terisi, masuklah ke situ, Bapak terima uang, kemudian Bapak bisa jualan apa saja karena ramai dikunjung. Itu sistem yang ada di Batu Malang. Seperti itu. Kenapa kita tidak mau ikut? Kabupaten Sigi ini dibilang maju di mana? Keputusan Presiden bulan Maret 2020, kabupaten tertinggal di Sulawesi Tengah ada 3, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Tojo Una-Una. Yang mana sang pengabdi? Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit karena saya masih ada urusan. Mohon maaf. Tabe. Saya mohon pamit karena saya ada urusan lagi di Palu bersama mantan pacar saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.